Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan puasa yang penuh dengan keberkahan dan kemenangan. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, dari mulai datangnya bulan Rajab, kita selalu melantunkan doa-doa yang berisikan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dan dapat merasakan ibadah indahnya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah jiwa dan raga kami untuk bisa beribadah, beramal soleh, beraktivitas, niat mencari ridha karenamu di dalam bulan suci Ramadan. Nama Ramadan memiliki 5 huruf dalam bahasa Arab yang menurut Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dari setiap hurufnya memiliki makna tersendiri. Yang pertama adalah huruf Ra. Ra memiliki makna Ridwanullah. Ridwanullah artinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maqasidul hayat, tujuan utama kita, prioritas dalam kehidupan kita. Sering kita ulang-ulang dalam doa iftitah yang kita baca di dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah dan untuk Allah dan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita tengok di dalam setiap niat ibadah yang kita lakukan, baik lafaz niat berpuasa, niat salat, dan niat-niat ibadah yang lainnya, itu selalu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Artinya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita baca dalam doa selepas kita salat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wahai Allah, kami mengharapkan ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung dari amarahmu dan siksa api nerakamu. Kaum muslimin rahimakumullah, huruf yang kedua adalah huruf mim, yang maknanya adalah mahabbatullah. Mahabbatullah artinya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan adalah sebagai bentuk cinta kepada hambanya. Di antara bukti bahwa Allah cinta kepada kita dengan menghadirkan bulan suci Ramadan adalah dengan adanya ibadah puasa. Di dalam hadis qudsi disebutkan, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Betapa dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan pahala ibadah puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang dipanggil tentang keimanan seseorang, apakah dia tulus dan jujur untuk melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Karena ibadah puasa yang tahu hanyalah orang yang berpuasa dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti kedua bahwa Allah mencintai kita dengan menghadirkan bulan suci Ramadan adalah dengan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan, yang setiap huruf jika dibaca oleh seorang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari satu huruf Al-Quran berpahala 10 kebaikan. Dan begitu pun seterusnya, semakin banyak ayat suci Al-Quran yang kita baca, maka semakin banyak pula nilai kebaikan dan ganjaran amal soleh yang kita dapatkan. Paham atau tidaknya kita terhadap isi kandungan ayat suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita pahala tersebut. Maka Allah hadirkan Ramadan dengan diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai cinta kepada kita sebagai umat muslim. Kemudian yang ketiga, ciri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dengan menghadirkan bulan suci Ramadan adalah Allah hadirkan di dalamnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam
yang penuh dengan kemuliaan, yang lebih mulia daripada beramal, berbuat baik, berkarya baik dalam waktu 1000 bulan lamanya. Kemudian huruf yang ketiga dari nama Ramadan adalah huruf Dhad. Dhad maknanya adalah dhamanullah, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah misalnya kita buka literatur kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kita akan temukan betapa banyak keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang Allah hadirkan di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang maklum dan masyhur kita ketahui, bahwa siapapun yang mau berpuasa dan dia mendirikan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, niat iman karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni di setiap dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Huruf yang keempat adalah huruf alif. Karena Ramadan setelah huruf dhad ada huruf alif yang dibaca panjang. Ramadan. Huruf alif itu memiliki makna ulfah. Ulfah artinya adalah keharmonisan, ketulusan, persaudaraan, kasih sayang. Betapa dahsyat kita jumpai keharmonisan, saling membantu, saling berbagi, itu muncul dan ramai, semarak dilakukan oleh kaum muslimin di dalam bulan suci Ramadan. Seperti banyaknya orang yang melaksanakan buka puasa bersama, sahur bersama, saling berbagi. Dan di dalam bulan puasa juga, itu di dalamnya terdapat perintah untuk mengeluarkan zakatul fitri, atau yang maklum kita sebut dengan zakat fitrah, sebagai penyempurna dari kekurangan ibadah puasa kita dan sebagai bentuk solidaritas kita terhadap umat manusia. Dan huruf yang terakhir adalah huruf nun. Nun maknanya adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan ke dalam kolbunya orang-orang yang beriman. Karena hakikatnya ibadah berpuasa itu adalah ibadah yang dipanggil keimanan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka jika kita merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berupaya untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik bagi kita. Jangan sampai Ramadan ini lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya, karena tidak ada jaminan tentang apakah masih ada Ramadan untuk selanjutnya yang kita rasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga membawa maslahat, barakah dan manfaat untuk pribadi Al-Fakir sendiri dan kepada kaum muslimin yang menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.